Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanya ada dalam dongeng, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segala ilusi saya. Saat saya melempar kue ulang tahun ke wajah di istri saya yang berkulit hitam karena tagihan listrik yang belum dibayar, seluruh keluarga terdiam dalam keterkejutan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik tindakan itu membuat semua orang mempertanyakan arti sejati dari pengkhianatan dan pengampunan. Nama saya Arye, seorang pria biasa dari Jakarta yang hidup dalam rahasia besar. Saya lahir di keluarga Muslim tradisional di pinggiran ibu kota, di mana norma masyarakat begitu ketat. Ayah saya seorang pedagang kain di pasar Tanah Abang, dan ibu saya mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Sejak kecil, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saya tidak tertarik pada gadis-gadis seperti teman-teman saya. Malah, hati saya berdegup kencang saat melihat sosok pria yang kuat dan lembut. Tapi di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu mendominasi, mengakui hal itu seperti bunuh diri sosial. Saya menyembunyikannya dalam-dalam sampai saya bertemu dengan Jamal. Jamal berasal dari Papua, dengan kulit hitam legam yang berkilau di bawah sinar matahari tropis. Dia pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan listrik. Kami bertemu di sebuah warung kopi dekat kantor saya, di mana saya bekerja sebagai akuntan di sebuah irma kecil. Saat itu hujan deras mengguyur Jakarta, dan dia menawarkan payungnya untuk saya. Senyumnya yang lebar, mata yang penuh kehangatan, membuat saya lupa sejenak pada dunia luar. Kami mulai berteman, lalu semakin dekat. Jamal memanggil saya suami dalam candaan, dan saya memanggilnya istri karena dia selalu mengurus segala hal di apartemen kecil kami di kawasan Kemayoran. Ya, kami adalah pasangan gay, tapi kami menyembunyikannya dari semua orang. Di mata masyarakat, kami hanya teman serumah. Hidup bersama Jamal seperti mimpi yang rapuh. Kami berbagi cerita tentang masa kecil, saya tentang hiruk-pikuk Jakarta, dia tentang hutan hijau Papua dan tantangan menjadi minoritas di Tanah Jawa. Kulit hitamnya sering menjadi sasaran ejekan rasis, tapi dia selalu tegar. Arye, warna kulit bukanlah dosa, katanya suatu malam saat kami berbaring di kasur sederhana. Saya mencintainya karena ketegaran itu. Tapi kehidupan tidak selalu indah. Tagihan mulai menumpuk. Gaji saya sebagai akuntan tidak cukup untuk menutupi biaya hidup di kota mahal ini. Jamal juga kehilangan pekerjaannya karena pandemi yang masih meninggalkan bekas. Kami bertengkar semakin sering. Kenapa kamu tidak bayar tagihan listrik, Jamal? Kita bisa mati lampu lagi, bentak saya suatu hari. Dia diam, matanya menunduk. Saya tahu dia berusaha, tapi kemarahan membutakan saya. Ulang tahun pernikahan rahasia kami tiba. Kami merayakannya diam-diam, dengan kue sederhana yang saya beli dari toko roti murah. Tapi saat itu, tagihan listrik datang lagi, dan Jamal mengaku lupa membayarnya. Kemarahan saya meledak. Saya ambil kue itu dan lempar ke wajahnya. Ini untukmu, istri yang tidak berguna, teriak saya. Kue itu menempel di wajahnya, krim putih berceceran di kulit hitamnya. Saat itu, kami sedang di rumah keluarga saya untuk acara keluarga. Semua saudara dan orang tua saya melihatnya. Mereka terperangah. Ibu saya berteriak, ayah saya berdiri dengan marah. Tapi Jamal tidak marah. Dia tersenyum, membersihkan wajahnya, dan berkata, "Terima kasih, suami. Ini kue terenak yang pernah kumakan." Semua orang bingung. Itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, setelah semua pulang, Jamal mengaku sesuatu yang menghancurkan hati saya. Arye, aku punya rahasia. Aku pernah bertemu seseorang dari masa lalu. Kata-katanya seperti pisau. Ternyata sebelum bertemu saya, Jamal punya hubungan dengan seorang pria di Papua, yang sekarang datang ke Jakarta dan mencoba merebutnya kembali. Pengkhianatan itu membuat saya hancur. Saya menangis, memukul dinding apartemen kami.
Kenapa, Jamal? Apa aku tidak cukup? Tanya saya. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah godaan, tapi dia memilih saya. Tapi keraguan mulai tumbuh. Konflik kami semakin dalam. Keluarga saya mulai curiga. Saudara perempuan saya, Rina, melihat kami berdua terlalu dekat. Arye, apa hubunganmu dengan Jamal sebenarnya? Tanyanya suatu hari. Saya bohong, tapi hati saya gelisah. Di Indonesia, menjadi gay berarti risiko besar, penolakan keluarga, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Jamal dan saya mulai bertengkar lebih sering. Suatu malam, di tengah hujan deras, dia pergi meninggalkan saya. Aku perlu waktu, Arye, katanya. Saya ditinggal sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa kosong. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya mencarinya di seluruh Jakarta, dari Tanah Abang sampai Monas. Akhirnya, saya menemukannya di sebuah kai kecil di Tamrin. Dia duduk sendirian memandang hujan. Jamal, makan aku, kata saya. Kami berbicara panjang lebar. Dia mengaku bahwa pria dari masa lalu itu mencoba memerasnya dengan rahasia kami. Itu adalah pengkhianatan ganda. Kami memutuskan untuk menghadapinya bersama. Tapi konflik belum berakhir. Keluarga saya mengetahui segalanya saat Rina menemukan oto kami. Mereka marah besar. Ayah saya mengusir saya dari rumah keluarga. Kamu bukan anakku lagi, teriaknya. Saya hancur, tapi Jamal berdiri di sisi saya. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian di sana. Di Pulau Dewata itu kami mulai hidup baru. Jamal mendapat pekerjaan di sebuah resort, dan saya bekerja sebagai relance akuntan. Kehidupan di Bali lebih bebas, meski masih ada tapan aneh dari orang-orang. Tapi cinta kami tumbuh lebih kuat. Suatu hari, kami berjalan di pantai Kuta, matahari terbenam memancarkan cahaya oranye. Arye, ingat kue itu? Itu adalah momen yang mengubah kita, kata Jamal. Saya tersenyum memeluknya. Tapi badai belum usai. Pria dari masa lalu Jamal muncul lagi, kali ini dengan ancaman untuk mengungkap rahasia kami ke media. Ini adalah klimaks dari segalanya. Kami harus memilih lari atau hadapi. Di Bali, kehidupan kami seperti mimpi yang rapuh lagi. Pantai-pantai indah, sawah hijau, tapi ancaman dari masa lalu Jamal menggantung seperti awan hitam. Pria itu bernama Tony, seorang mantan kekasih Jamal dari Jayapura. Tony datang ke Bali mengikuti kami. Jamal, kamu milikku, katanya dalam pesan ancaman. Saya marah, tapi Jamal ketakutan. Arye, dia tahu segalanya tentang kita. Jika dia bocorkan, kita bisa diusir dari masyarakat, katanya. Di Indonesia, undang-undang tentang LGBTQ masih ambigu, tapi diskriminasi nyata. Kami hidup dalam ketakutan. Saya memutuskan untuk bertemu Tony sendirian. Di sebuah warung di Ubud, saya duduk di depannya. Tony, pria tinggi dengan tato Papua, tersenyum sinis. Arye, Jamal adalah milikku dulu. Dia janji akan kembali. Saya gemetar, tapi saya katakan dia memilih saya sekarang. Pergi atau kami laporkan kamu. Tony tertawa, mengancam akan sebarkan oto kami. Itu adalah pengkhianatan terbesar. Malam itu, saya dan Jamal bertengkar hebat. Kenapa kamu tidak cerita dari awal, bentak saya. Jamal menangis, aku takut kehilanganmu. Kami berpisah sementara. Saya tinggal di guest house sendirian, merenung. Ingatan tentang pertama kali bertemu Jamal muncul. Di warung kopi itu, dia bercerita tentang Papua, hutan lebat, sungai jernih, dan diskriminasi yang dia hadapi sebagai orang hitam di Jawa. Orang-orang lihat kulitku dulu baru hatiku, katanya. Saya jatuh cinta pada ketulusannya. Sekarang pengkhianatan ini menguji kami. Beberapa hari kemudian, Tony datang ke resort tempat Jamal bekerja. Dia membuat keributan memanggil Jamal istriku. Tamu-tamu melihat, bos Jamal marah.
Jamal dipecat. Saat itu saya datang melihat semuanya. Saya tarik Tony keluar, kami berkelahi di parkiran. Pukulan demi pukulan, darah mengalir. Polisi datang, kami ditahan. Di kantor polisi Denpasar, saya duduk di sel dingin memikirkan hidup saya. Ayah saya dulu bilang hidup sesuai